Oke, selamat datang di News Channel. Di video kali ini kami akan membawakan informasi yang bersumber dari kolom The Assorted Question Brigade volume 24 manga Black Clover. Lalu bagi yang belum tahu, The Assorted Question Brigade merupakan sebuah kolom spesial yang berisi pertanyaan fans yang sudah disortir, sekaligus jawaban dari Yuki Tabata sang mangaka Black Clover. Di mana biasanya kolom spesial ini akan disertakan dalam volume manga Black Clover atau tankobon Black Clover. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, serta tekan tanda loncengnya juga ya. Terima kasih. Kemudian langsung saja, berikut ini adalah pertanyaan dan jawaban dalam kolom spesial tersebut. Pertanyaan pertama, tepatnya kapankah segel yang menahan iblis kata jiwa atau Zagreed rusak hingga membuat Zagreed dapat melepaskan diri dari segel yang menahannya 500 tahun yang lalu? Kemudian kapan dan dimanakah dia mengambil alih tubuh yang digunakan oleh Herone? Tolong katakan padaku apa yang dia lakukan setelah terlepas dari segel hingga kemunculan pertamanya dalam cerita. Jawaban, aku benar-benar minta maaf karena aku tidak mendapatkan kesempatan untuk menjelaskan hal ini dengan benar dalam cerita. Saat iblis kata jiwa atau Zagreed disegel oleh Zagreed dengan sihir Eternal Prison, Zagreed sempat mengucapkan sebuah spell terlarang untuk mengaktifkan sebuah sihir terlarang bernama Noad Neves. Di mana sihir terlarang ini sudah menjadi penyebab direinkarnasinya para elf pada waktu yang berdekatan dengan terlepasnya Zagreed dari sihir segel Nero. Atau dengan kata lain, Zagreed sudah mulai terlepas dari segel ketika jiwa Patri direinkarnasi ke dalam tubuh William. Tapi perlu diingat, pada saat hal ini terjadi, Zagreed hanya berbentuk layaknya sebuah jiwa iblis. Lalu setelah dia benar-benar terlepas dari segel, dia hanya bisa menunggu dan mengawasi pergerakan Patri hingga kelompok yang dipimpin oleh Patri berhasil mengumpulkan batu sihir dan membuka gerbang istana bayangan. Kemudian di tengah panasnya pertarungan yang terjadi di kastil kerajaan Clover, dia mengambil alih tubuh David atau Baval, di mana Zagreed memilih untuk mengambil alih tubuh David pada saat itu karena Baval sendiri memiliki kebencian dan rasa balas dendam yang sangat besar. Sedikit catatan, semakin besar kebencian yang dimiliki oleh seorang elf, maka semakin mudah pula elf tersebut untuk diambil alih oleh iblis. Kemudian saat berada di dalam kediaman Vermilion, atau tepatnya saat David bertemu dengan Mimosa, Kirsch dan juga Anne, dia sebenarnya sudah dikendalikan oleh Zagreed yang pada saat itu menirukan kebiasaan dari David. Dan Yuki Tabata juga menambahkan bahwa pada saat itu Zagreed sudah menggunakan Word Soul Magic untuk menciptakan sihir dadu. Jadi jangan heran jika pada saat itu Zagreed sempat menggunakan sihir dadu milik David. Setelah itu, Zagreed menyusup ke dalam istana bayangan, atau tepatnya menyusup ke salah satu tempat yang berada di bagian kanan atas atau tempat Rone berada. Nah, disinilah Zagreed berpindah tubuh dan mengambil alih tubuh Rone. Karena itulah Asta dan Mimosa sempat menemukan tubuh David tergeletak tak sadarkan diri di episode 114. Lalu setelah mengambil alih tubuh Rone, barulah Zagreed berkumpul dengan yang lain di tempat dia menggunakan batu sihir milik Yuno untuk memanggil tubuh fisiknya ke dalam istana bayangan. Pertanyaan kedua, apakah serangan sihir cahaya di adegan pembantaian bangsa elf merupakan kodama magic dari iblis? Jawaban, benar. Walaupun Zagreed tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya dengan wujud jiwa, tapi pada saat itu dia sudah memperkuat sihirnya dengan menggunakan item sihir dan juga array. Zagreed atau Word Soul Devil juga memiliki masalahnya sendiri yang harus dia selesaikan. Pertanyaan ketiga, Kirsch mengatakan kekuatan sihir yang dimiliki oleh seseorang sudah ditentukan sejak dia lahir dan tidak bisa berubah. Tapi Teresa sempat mengatakan kekuatan yang bekerja dengan mana alam dapat meningkat seiring bertambahnya usia. Sebenarnya apa perbedaan dari penjelasan Kirsch dan juga Teresa di sini? Jawaban, penjelasan yang diberikan oleh Kirsch adalah kekuatan sihir bawaan yang dimiliki oleh setiap individu. Sedangkan apa yang dijelaskan oleh Teresa adalah kekuatan untuk menggunakan mana alam yang berasal dari alam. Itulah yang dimaksud oleh Teresa. Ketika seorang penyihir merapal sebuah spell atau mantra sihir, selain menggunakan kekuatan sihir mereka sendiri, si perapal sebenarnya sudah mengambil kekuatan sihir dari alam di sekitarnya.
seperti misalnya udara, api, air, tanah, tumbuhan, dan lain-lain, dan digunakan untuk memperkuat sihir mereka. Ya, walaupun pada umumnya hal ini tidak akan memberikan peningkatan atau perbedaan kekuatan yang berarti bagi orang normal atau penyihir pada umumnya. Tapi bagi seseorang yang sudah terbiasa dan sudah berpengalaman dengan mana alam selama bertahun-tahun seperti Teresa, hal ini tentu saja bisa memberikan perbedaan dan peningkatan kekuatan yang cukup signifikan. Lalu bila dibandingkan dengan Teresa, para elf dan para penyihir dari kerajaan hati bisa dikatakan sangat ahli dalam hal ini, hingga membuat peningkatan yang mereka dapatkan bisa sangat besar. Tapi perlu diingat bahwa peningkatan yang bisa didapatkan oleh seseorang akan berbeda-beda tergantung kemampuan masing-masing individu. Pertanyaan keempat atau pertanyaan yang terakhir, aku memiliki sebuah pertanyaan tentang N. Di volume ke-13 dan 14, dia sempat menggunakan kata watashi untuk mengganti kata aku. Tetapi di volume ke-17, dia menggunakan kata boku. Bisakah kamu memberitahuku mengapa hal ini bisa berubah? Dan sebenarnya kata apa yang seharusnya dia gunakan? Jawaban, itu murni sepenuhnya benar-benar kesalahanku. Kata boku di volume ke-17 sebenarnya adalah sebuah kesalahan. Dan kata yang seharusnya dia gunakan adalah kata watashi. Sedikit tambahan, kata boku dan watashi bisa ditanyakan di sini karena walaupun kedua kata tersebut sama-sama memiliki arti aku, tapi kedua kata tersebut bisa memberikan kesan sikap yang berbeda. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin mirip kayak kata aku dan gue. Nah, selanjutnya berikut ini adalah beberapa kesimpulan dari pertanyaan dan jawaban yang kami sampaikan tadi, dan sudah kami rangkum ke dalam beberapa hal menarik. Hal menarik pertama, sihir segel Nero ternyata akan melemah seiring berjalannya waktu. Walau sihir segel miliknya sudah diperkuat dengan batu sihir, dan sepertinya ini berhubungan dengan keahlian Nero dalam menggunakan sihir segel yang belum sempurna. Hal menarik kedua, ternyata Zagreed sudah mengetahui kalau sihir segel milik Sekre akan melemah seiring berjalannya waktu. Bahkan Zagreed sudah dapat memperkirakan kapan dia dapat terlepas dari segel tersebut, hingga dia men-set atau mengatur sihir reinkarnasi elf untuk aktif di waktu yang hampir bersamaan dengan terlepasnya Zagreed dari sihir segel Sekre. Hal menarik ketiga, selain dapat merubah seorang elf menjadi dark elf, ternyata rasa kebencian yang dimiliki oleh seorang elf dapat membuatnya lebih mudah untuk diambil alih oleh iblis. Keempat, Zagreed memiliki semacam kemampuan untuk mengambil alih tubuh seseorang dan berpindah ke tubuh yang lain dengan mudah. Kelima, Word Soul Magic milik Zagreed dapat digunakan untuk meniru sihir seseorang. Walaupun pada saat itu Zagreed belum mendapatkan tubuh fisik dan grimoire. Terbukti karena Zagreed bisa menciptakan sihir dadu dan juga sihir cahaya. Keenam, Yuki Tabata sebenarnya sudah memberikan beberapa clue atau petunjuk tentang kapan dan bagaimanakah Zagreed bisa mengambil alih tubuh Rone, seperti sikap aneh David dan ditemukannya David yang tidak sadarkan diri. Tapi sayangnya, petunjuk yang diberikan oleh sang autor tidak disadari oleh sebagian besar fan. Ya, termasuk gue. Ketujuh, entah bagaimana caranya, tapi lewat jawaban di pertanyaan kedua, Yuki Tabata menjelaskan bahwa Zagreed dapat menggunakan item sihir dan sudah menguasai semacam array untuk memperkuat sihir miliknya. Kedelapan, dari jawaban di pertanyaan ketiga bisa kita simpulkan bahwa pada dasarnya setiap penyihir akan menggunakan mana alam saat mereka menggunakan semacam spell atau mantra sihir, tapi tidak semua orang dapat memanfaatkan mana alam dengan maksimal. Kesembilan, lewat jawaban untuk pertanyaan kedua bisa kita simpulkan bahwa Zagreed memiliki semacam masalah yang sudah membuatnya tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuh. Lalu karena Yuki Tabata memilih untuk tidak menjelaskan apa masalah Zagreed, maka ada kemungkinan bahwa masalah Zagreed ini akan memiliki suatu hubungan dengan iblis Dark Triad. Lalu akankah semacam masalah ini akan diungkap dan dimanfaatkan untuk pertarungan melawan iblis di kerajaan Spade? Menarik untuk kita nantikan. Sekian dari kami and see ya.